Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Gusriani dari jurusan D3 Kebidanan kelas 1A semester 1. Baik, di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, yaitu reproduksi pria dan wanita. Tujuan sistem reproduksi pada dasarnya adalah memastikan kelangsungan hidup suatu spesies. Bagi manusia, sistem reproduksi memainkan peran sentral dalam proses perpindahan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang reproduksi yang memiliki pengertian, yaitu reproduksi menuju pada serangkaian proses biologis yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan baru. Secara khusus, reproduksi manusia adalah pembentukan sel reproduksi yang disebut sel telur atau ovum pada wanita dan sel sperma pada pria. Ketika sel telur dan sperma bertemu dalam kondisi yang sesuai, proses pembuahan terjadi dan pembentukan embrio dimulai. Reproduksi manusia juga melibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam tubuh wanita selama proses kehamilan. Telah disebutkan sebelumnya, reproduksi manusia melibatkan sel sperma dan berbagai organ sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari testis, epididymis, sperma, ejakulasi, dan penis. Testis adalah sepasang kelenjar terletak di dalam kantong yang disebut skrotum. Organ sistem reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon seksual, terutama testosteron. Epididymis adalah saluran yang melilit di sekitar bagian belakang setiap testis. Bagian dari sistem reproduksi pria merupakan tempat sperma disimpan dan mematang sebelum dikeluarkan sebelum ejakulasi. Saluran ejakulasi terdiri dari vas deferens, vesikula seminalis, dan prostat. Vas deferens membawa sperma matang dari epididymis ke vesikula seminalis dan prostat. Pada keluar organ sistem reproduksi inilah ditambahkan cairan untuk membentuk air mani. Penis adalah organ eksternal yang digunakan untuk mengirimkan sperma ke dalam vagina selama hubungan seksual, yang merupakan cara reproduksi manusia. Organ sistem reproduksi ini juga berperan sebagai saluran keluarnya urin dari tubuh. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang organ sistem reproduksi pada wanita. Sama seperti reproduksi pria, sistem reproduksi wanita juga terdiri dari berbagai organ. Sistem reproduksi wanita terdiri dari serangkaian organ penting seperti ovarium atau indung telur, tuba falopi, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Ovarium adalah sepasang kelenjar kecil yang berbentuk mirip biji kacang. Organ sistem reproduksi ini berfungsi sebagai tempat produksi sel telur atau ovum dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Tuba falopi, setiap ovarium terhubung dengan saluran tuba falopinya masing-masing. Bagian sistem reproduksi wanita inilah yang menghubungkan antara ovarium dan rahim. Tuba falopi adalah tempat pertemuan antara sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium dengan sperma dan juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Uterus atau rahim adalah organ sistem reproduksi yang berbentuk seperti bopir, tempat tumbuh dan berkembangnya janin selama kehamilan. Selama siklus menstruasi, lapisan dalam rahim atau endometrium tumbuh dan siap menerima sel telur yang telah dibuahi jika terjadi pembuahan. Serviks, organ sistem reproduksi ini adalah leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Saat wanita tidak hamil, serviks menghasilkan lendir membantu melindungi rahim dari infeksi. Selama persalinan, serviks membuka untuk memungkinkan keluarnya bayi. Selanjutnya vagina. Vagina adalah saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Selain sebagai saluran untuk menstruasi dan persalinan, organ sistem reproduksi ini juga merupakan tempat masuknya penis selama hubungan seksual. Nah, adapun cara kerja sistem reproduksi manusia. Alat reproduksi pria dan wanita terdiri dari organ-organ yang berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama. Fungsi sistem reproduksi manusia yaitu menghasilkan sel-sel reproduksi dan menyalurkan ke organ reproduksi lainnya. Proses reproduksi pada wanita dimulai ketika sel telur matang di dalam ovarium dan dilepaskan ke dalam tuba falopi. Di dalam organ sistem reproduksi ini, sel telur biasa bertemu dengan sperma. Jika sel telur dibuahi oleh sperma, sel telur akan berkembang dan akhirnya menempel di dinding uterus. Pada organ sistem reproduksi inilah kemudian sel telur akan tumbuh dan berkembang menjadi bayi. Jika tidak dibuahi oleh sperma, sel telur akan dikeluarkan dari tubuh bersamaan dengan menstruasi. Proses reproduksi pada pria dimulai dengan produksi sperma di dalam testis. Sperma kemudian disimpan dalam epididymis sebelum dikeluarkan melalui saluran deferens. Saat hubungan seksual terjadi, sperma akan keluar melalui penis dan mencari sel telur
sel telur yang matang di tuba falopi wanita. Dalam organ sistem reproduksi wanita inilah sperma membuahi sel telur. Adapun perbedaan sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria dan wanita terdiri dari organ dan struktur yang berbeda. Berikut beberapa perbedaan utama sistem reproduksi wanita dan pria. Yang pertama, organ reproduksi. Yang pria, organ reproduksi utama pria adalah testis. Organ sistem reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sedangkan yang wanita, organ reproduksi utama wanita adalah ovarium. Organ sistem reproduksi ini menghasilkan sel telur atau ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, produksi sel reproduksi. Bagian pria dalam sistem reproduksi pria, testis merupakan penghasil sel reproduksi manusia. Testis menghasilkan sperma secara terus-menerus setiap harinya melalui proses yang disebut spermatogenesis. Sedangkan wanita dalam sistem reproduksi wanita, ovarium merupakan penghasil sel reproduksi manusia. Ovarium menghasilkan sejumlah kecil sel telur atau ovum yang dilepaskan secara teratur dalam siklus menstruasi. Yang ketiga yaitu saluran reproduksi. Bagian yang pria, saluran reproduksi pria terdiri dari epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, dan kelenjar prostat. Fungsi saluran ini dalam sistem reproduksi pada manusia adalah menyimpan dan mengangkut sperma keluar dari tubuh saat ejakulasi. Sedangkan wanita, saluran reproduksi wanita meliputi tuba falopi, uterus, dan vagina. Dalam sistem reproduksi pada manusia, tuba falopi merupakan tempat pertemuan antara sel telur dan sperma. Di uterus atau rahim, embrio akan menempel dan berkembang menjadi bayi. Yang keempat yaitu kehamilan dan menstruasi. Pria, sistem reproduksi pria berbeda dari sistem reproduksi wanita. Pria tidak mengalami kehamilan dan menstruasi. Sedangkan sebaliknya wanita, dalam rangka mencapai tujuan sistem reproduksi pada manusia, wanita memiliki kemampuan untuk hamil. Wanita juga mengalami menstruasi sebagai bagian dari siklus reproduksi bulanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyakit pada sistem reproduksi. Perbedaan sistem reproduksi pria dan wanita berarti juga perbedaan penyakit yang berpotensi mempengaruhi fungsi sistem reproduksi masing-masing. Yang pertama, saya akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi pria. Yang pertama itu ada prostatitis. Prostatitis adalah peradangan prostat kelenjar yang berada di bawah kandung kemih pria. Penyakit pada sistem reproduksi pria ini dapat menyebabkan gejala seperti nyeri panggul, kesulitan buang air kecil, nyeri saat ejakulasi, dan disfungsi ereksi. Prostatitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun faktor non-infeksi. Yang kedua yaitu disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan pria dalam mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup keras untuk melakukan hubungan seksual. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyakit pada sistem reproduksi pria ini antara lain faktor psikologis seperti stres dan kecemasan serta masalah fisik seperti penyakit jantung, diabetes, dan gangguan hormon. Yang ketiga itu kanker testis. Kanker testis adalah jenis kanker yang umumnya menyerang pria muda. Gejala awalnya bisa berupa benjolan atau pembengkakan pada testis, nyeri atau ketidaknyamanan pada skrotum, dan peningkatan ukuran atau kekerasan testis. Deteksi dini dan pengobatan yang bersifat segera dapat meningkatkan prognosis penyakit pada sistem reproduksi pria ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama itu ada endometriosis. Pada endometriosis, jaringan yang biasanya melapisi rahim justru tumbuh di luar rahim, seperti ovarium, tuba falopi, atau organ panggul lainnya. Penyakit pada sistem reproduksi wanita ini dapat menyebabkan nyeri panggul kronis, nyeri saat menstruasi, pendarahan menstruasi yang berat, dan kesulitan untuk hamil. Yang kedua yaitu infeksi. Infeksi pada saluran reproduksi wanita meliputi infeksi vagina, cervicitis, atau penyakit menular, atau PMS. Berbagai penyakit pada sistem reproduksi wanita ini dapat menyebabkan gejala seperti keputihan abnormal, nyeri saat buang air kecil, nyeri panggul, dan perdarahan di luar periode menstruasi. Yang ketiga yaitu ada kanker serviks. Kanker serviks adalah jenis kanker yang berkembang pada leher rahim, kuman papillomavirus atau HPV. Yang ketiga yaitu kanker serviks. Kanker serviks adalah jenis kanker yang berkembang pada leher rahim. Human papillomavirus adalah penyebab utama kanker serviks. Gejala awal penyakit pada sistem reproduksi wanita ini mungkin tidak terlihat, namun ketika kanker berkembang, gejalanya dapat berupa perdarahan vagina yang tidak normal, nyeri panggul, dan hubungan seksual yang menyakitkan.
Untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi, adapun caranya, yaitu yang pertama, menerapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi. Kita harus mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Hindari mengonsumsi makanan yang mengandung zat-zat yang tidak sehat, seperti makanan yang digoreng dalam minyak yang banyak atau makanan yang terlalu manis. Jangan lupa berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua yaitu menghindari penggunaan alkohol dan tembakau. Penggunaan alkohol dan tembakau dapat mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi pria dan wanita. Alkohol dapat menyebabkan penurunan kualitas sperma pada pria dan memicu ovulasi yang tidak teratur pada wanita. Sementara itu, tembakau dapat menyebabkan kanker dan gangguan hormon yang dapat mempengaruhi kesuburan baik pada pria dan maupun wanita. Yang ketiga yaitu menghindari stres. Stres dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon reproduksi pada pria dan wanita. Stres juga dapat mengganggu siklus menstruasi pada wanita. Hindari stres sebisa mungkin dengan cara melakukan relaksasi, meditasi, atau melakukan kegiatan yang menyenangkan demi menjaga kesehatan sistem reproduksi. Yang keempat yaitu menghindari penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual atau PMS dapat mempengaruhi kesehatan sistem reproduksi. Untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi, hindari melakukan hubungan seksual yang tidak aman atau sebaiknya hindari sepenuhnya sampai setelah menikah. Yang kelima yaitu menghindari paparan bahan kimia yang berbahaya. Penyakit pada sistem reproduksi pria dan wanita juga dapat disebabkan oleh paparan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan bahan kimia industri. Oleh karena itu, hindari paparan bahan kimia berbahaya sebisa mungkin dan gunakan alat pelindung diri saat bekerja dengan bahan kimia berbahaya. Yang keenam yaitu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dapat membantu mengidentifikasi masalah kesehatan pada sistem reproduksi wanita dan pria sejak dini. Jika mengalami keluhan atau gejala yang tidak biasa, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Yang ketujuh yaitu memperhatikan kebersihan organ reproduksi. Menjaga kebersihan organ reproduksi sangat penting untuk mencegah infeksi dan penyakit pada sistem reproduksi wanita maupun pria. Jangan lupa mencuci organ reproduksi dengan sabun yang lembut dan air bersih setiap kali mandi. Telah berakhirlah pembahasan saya tentang sistem reproduksi pada manusia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.